Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia, memiliki pemikiran bahwa pendidikan, khususnya pengajaran, harus berfokus pada murid dan dilaksanakan dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan. Nah, sebagai guru, berikut penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran saat proses belajar mengajar di kelas. 1. Pengembangan karakter dan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan sejati tidak hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang pengembangan karakter dan budi pekerti. Dalam konteks kelas, guru harus menjadi contoh teladan bagi siswa dalam hal sikap, moralitas, dan etika. Penerapan nilai-nilai seperti jujur, disiplin, saling menghormati, dan empati harus diintegrasikan dalam proses pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya menjadi cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik. Sebagai contoh pelaksanaan piket kelas sebagai pembelajaran gotong royong dan kerjasama. Atau contoh lainnya, seperti pemilihan ketua kelas dengan cara voting sebagai pembelajaran tentang musyawarah. 2. Mampu mengapresiasi keberagaman metode pembelajaran. Ki Hajar Dewantara sangat mendukung penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi dan relevan, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena itu, seorang guru seyogyanya mampu mengadopsi pendekatan pembelajaran yang kreatif, interaktif, dan berpusat pada siswa. Pembelajaran juga harus disesuaikan dengan usia dan kemampuan siswa. Sebagai contoh, ketika mengajar anak TK atau SD kelas rendah, maka metode pembelajaran harus dibarengi dengan permainan atau nyanyian, agar anak tertarik untuk belajar. Selain itu, guru juga harus bisa mengaitkan materi pembelajaran dengan kondisi sehari-hari atau kondisi lingkungan saat ini, di mana teknologi tengah berkembang dengan sangat cepat. Penerapan metode pembelajaran ini akan membantu murid untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terhadap materi pembelajaran, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. 3. Pembelajaran berbasis pengalaman. Salah satu konsep utama dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah ngarso sing tulodo ing nadya mangun karso tuturi handayani. Konsep ini menekankan pentingnya belajar melalui pengalaman. Dalam kelas, guru dapat menerapkan prinsip ini dengan lebih banyak mengintegrasikan pembelajaran praktis, kunjungan lapangan, eksperimen, dan proyek berbasis masalah. Dengan cara ini, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menerapkannya dalam situasi nyata. Contoh sederhananya, anak-anak berjualan makanan kreasi kelompoknya untuk mengajarkan materi kewirausahaan. 4. Pemberdayaan siswa dalam proses belajar. Hajar Dewantara percaya bahwa setiap individu memiliki potensi yang unik, dan pendidikan seharusnya mendorong pengembangan potensi tersebut. Di dalam kelas, guru sebaiknya mengadopsi pendekatan yang memungkinkan siswa untuk belajar lebih aktif, terlibat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada siswa, di mana siswa memiliki peran aktif dalam mengemukakan pendapat, bertanya, dan berpartisipasi dalam diskusi, dapat meningkatkan keterlibatan dan mereka dalam belajar. Contohnya, mengajak anak untuk bernyanyi bersama atau diskusi kelompok. 5. Pendidikan sebagai proses pembebasan. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan seharusnya menjadi sarana untuk membebaskan manusia dari segala bentuk keterbelengguan dan diskriminasi. Inilah inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yakni menciptakan manusia yang merdeka, bahagia, lahir dan batin, sehingga mencapai kebahagiaan. Dalam konteks kelas, ini berarti guru harus menciptakan lingkungan di mana setiap siswa merasa aman untuk berekspresi dan mengembangkan potensi mereka tanpa rasa takut atau penindasan. Guru perlu mengenali dan menghormati keberagaman latar belakang, kemampuan, dan minat siswa, sehingga setiap individu dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses belajar mengajar di kelas akan menimbulkan dampak yang signifikan dalam membentuk generasi muda yang berkualitas
cerdas secara intelektual, dan memiliki moralitas yang baik. Melalui pendekatan yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, pengalaman nyata, pengembangan karakter, dan pemberdayaan siswa, pendidikan dapat menjadi lebih relevan, bermakna, dan membantu siswa meraih potensi penuh mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.